bahwa harus ada tokoh yang tampil, berani tampil ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin orang salah menilai saya, itu wajar. Karena prinsipnya tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang. Kalau masyarakat menilai saya masih kurang baik juga, terserah pada masyarakat. Kinerja saya sudah dilihat, apa hasilnya sudah dirasakan. Kalau masih masyarakat nggak bagus juga, ya apa boleh buat. Saya hanya manusia biasa. Kalau laut itu damai, tenang, semua orang mau jadi pelaut. Tetapi seninya seorang kapten itu bagaimana menghadapi gelombang seperti itu. Kalau kita sukses, nah inilah yang real the captain. Tujuan hidup saya di sini hanya satu, sesuai dengan hadis Rasulullah yang selalu saya katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain. Tujuan sebuah daerah itu dilihat dari bermacam-macam perspektif. Yang pertama dilihat dari bagaimana pergerakan ekonomi di rakyatnya. Di sini kita lihat gimana gairah ekonomi di Sumatera Barat ini saat ini. Kebetulan partai kami adalah pendukung pemenang. Dan saya akan minta ketua umum saya nanti, jika perlu atas nama gubernur, saya bawa seluruh kepala daerah ini ketemu dengan Pak Presiden. Ya kan? Itu akan saya usahakan. Itu cara yang akan saya lakukan. Sehingga ya, apa yang diusulkan oleh kepala daerah ini bisa langsung sampai kepada Pak Menteri. Karena saya adalah leadernya, komandonya adalah saya di sini Sumatera Barat. Memang politik itu dinamikanya tinggi ya. Dan berdasarkan pengalaman, perpolitikan itu selalu last minute ya. Wajar kalau banyak masyarakat, pemerintah dan tokoh-tokoh Sumatera Barat termasuk yang ada di rantau mempertanyakan ini apakah keseriusan saya ini gimmick atau memang sungguh-sungguh. Perlu diketahui bahwa saya punya pesan dari guru saya. Di dalam melakukan sesuatu itu harus sungguh-sungguh. Karena Allah sesungguhnya menilai dari kesungguhan kita. Apapun yang ingin kita tuju, kalau kita fokus dan serius mengejar itu, insyaallah Allah akan mempermudah semua langkah kita. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah saya ini serius? Insya Allah setelah memikirkan panjang lebar dari segala macam, setelah saya berunding dengan keluarga termasuk dengan partai politik saya dari Partai Amanat Nasional, demi kecintaan saya kepada masyarakat Sumatera Barat, saya ikhlas akan berjuang sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, lebih kurang 3 periode di DPR RI, dan setelah saya menghayatin apa yang benar terjadi di Sumatera Barat, lebih kurang 3 tahun saya jadi Bupati Solo. Di situ saya mengambil kesimpulan bahwa harus ada tokoh yang tampil, berani tampil ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin orang salah menilai saya, itu wajar. Karena prinsipnya tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang. Menilai orang jangan dari kulitnya. Seorang jabatan politik itu pasti banyak tantangan. Seorang politisi yang menjadi pejabat itu tantangannya sangat besar. Karena ada orang yang mengincar lagi dari semuanya itu. Dan saya sebagai politisi yang sudah makan garam, saya paham sekali.
Makanya ibarat batu karang, saya nggak akan goyang dengan cobaan yang seperti itu. Selagi saya melangkah, insyaallah saya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Menang atau kalah, Allah yang menentukan. Yang penting saya siap dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali melangkah, tetap melangkah. Saya 11 tahun jadi kapten kapal. Sekali saya tarik garis haluan, apapun di depan, nggak ada akan goyang lagi. Siap menghadang badai. Laut saja 7 lautan saya hadang. Apalagi ini goncang-goncangan ada Sumatera Barat. Insya Allah, mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan mempermudah langkah saya. Berkat doa dari masyarakat yang inginkan perubahan di Sumatera Barat ini. Ya, kadang-kadang politik ini macam-macam ya. Untuk Kabupaten Solo, saya punya prinsip. Saya sudah berbuat seperti ini. Kalau masyarakat menilai saya masih kurang baik juga, terserah pada masyarakat. Kinerja saya sudah dilihat. Apa hasilnya sudah dirasakan. Kalau masih masyarakat nggak bagus juga, ya apa boleh buat. Saya hanya manusia biasa. Saya insan yang banyak dengan kesalahan. Saya nggak sempurna. Ya, jadi wajar saja orang punya pikiran seperti itu. Yang namanya politik, dunianya ini gelap gulita ini, boy. Oh, hutan belantaranya nggak ada yang bisa menerka ini. Makanya bagi wajar-wajar saja. Dan kepada saudara saya ingin maju, silahkan saja. Mau head to head, mau ramai-ramai, ya monggo. Yang memilih rakyat, ya. Suara rakyat itulah yang menentukan. Karena di asas demokrasi, karena rakyatlah yang menentukan siapa yang akan dipilih. Bagi saya tantangan itu dihadapi, bukan untuk dielakkan. Saya suka challenging. Ya, di sini seninya, ibarat seperti kata Bung Hatta, berpolitik itu ibarat merangkuh dayung di antara 2 batu karang. Itulah seninya kita. Kalau laut itu damai, tenang, semua orang mau jadi pelaut. Tetapi seninya seorang kapten itu bagaimana menghadapi gelombang seperti itu. Kalau kita sukses, nah inilah yang real the captain. Menyikapin bahwa orang mengatakan PKS itu pemenang Sumatera. Kata siapa? Coba lihat data. Ya. PKS jadi ketua DPRD ada 6. Ya. Ketua DPRD belum tentu dia mayoritas. Karena ada 8-10 partai yang ada di sana. Dan di daerah Solo mereka hanya sisa suara semuanya. Ya. Dan juga di tempat lain ketua DPRD tidak ada jaminan. Contoh, mohon maaf ya. Kemarin 2019 Gerindra hampir semuanya ketua DPRD. Tapi ada nggak mereka jadi kepala daerah? Ya. Pemilihan legislatif berbeda dengan pilkada. Kalau untuk pilkada orang ngelihat ketokohan kita. Personal, dia lihat siapa orangnya. Karena masyarakat sudah pintar, Boeing. Maju mundur sebuah daerah bukan tergantung kepada partai politik, tetapi tergantung kepada kepala daerahnya. Yang dipilih rakyat bukan partai, yang dipilih rakyat adalah tokohnya. Ya. Kalau kita ngelihat ketokohan, mohon maaf ya, katanya PKS banyak suara. Ya. Coba lihat, anggota DPR RI ada berapa orang? 2, sama dengan PAN. Suaranya mana yang banyak antara PAN dan PKS? Ya, di Sumbar 1, anak saya pemenang nomor 3. PKS nomor berapa? Dan juga ingat, ketokohan yang dilihat orang, saya EPRD Asda, cuman bupati, anak saya perempuan, pemenang. Adik kandung saya di Kabupaten Solo hampir 20.000 pemenang. Ponakan saya untuk DPRD aja 3.500 suaranya. Orang memilih mereka ini baru-baru semua ini. Adik kandung saya cuma guru SMP, saya suruh pensiun. Siapa yang kenal dengan mereka? Ponakan saya ini baru anak kemarin sore. Orang milih dia karena dia atau karena saya?
Di situ kita lihat kepemimpinan. Jadi incumbent nggak gampang, Boim. Lebih gampang merebut daripada mempertahankan. Jadi seorang sudah udah menilai saya lebih kurang 3 tahun. Kalau kepemimpinan saya tidak bagus, nggak akan mungkin rakyat. Orang Sumatera Barat ini susah loh, Boim, mimpin mereka. Orang yang lihat lapeh tangan awak. Lapeh tangan awak selama ikut. Kalau tidak akan mungkin orang milih awak, kawan. Nah, ini yang terjadi. Jadi makanya orang mengatakan, oh PKS, kata siapa? Mereka tetap 10 kursi di DPRD, ya kan? Yang apa itu, partai yang penguasa, partai yang hebat kemarin itu turun suaranya karena adanya pengaruh Anies efek. Kita lihat PKB saja yang selama ini belum kita kenal, DPRD-nya ada. Jadi ketua DPRD malah di pesisir selatan, kan gitu. Jadi jangan kita kadang-kadang gimana ya, terlalu menginikan wah PKS hebat. Kata siapa? Ketua DPRD kalau harusnya sama, ada 8 partai, 10 partai loh di sana. Ada yang sama-sama cuma 6 kursi, cuma beda suaranya doang. Apakah dia pemenang? Belum tentu, ya kan? Kecuali kalau partai kita di sini cuma ada 2 atau 3, dia pemenang mutlak, ayah. Ini partai kita kan banyak, kawan. Kepemimpinan seorang menentukan maju mundur di sebuah daerah. Di dalam hidup ini ada beberapa hal yang tidak semua orang memiliki. Yang pertama itu adalah talenta, dan yang kedua itu adalah integritas. Kalau talenta itu bakat alami yang diberikan Allah kepada kita. Ketokohan intelektualitas kita ada, itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi integritas, bagaimana kita, kecintaan kita, apa yang ada di hati kita, dan apa tujuan kita untuk ada di sana. Orang yang mengerti akan tujuannya nggak akan pernah berhenti sebelum tercapai yang ditujunya. Tujuan hidup saya di sini hanya satu, sesuai dengan hadis Rasulullah yang selalu saya katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain. Dan saya ingin menjadi orang yang terbaik gitu, Boim. Saya ingin dicatat oleh Allah bahwa saya pernah menjadi orang yang berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi kaum-kaum yang duafa, yang mengangkat harkat dan martabat mereka. Karena sesungguhnya pulpen ini jauh lebih tajam dan berguna daripada ribuan orang yang demo. Ingat bagaimana Pak Anies di Jakarta menutup yang namanya tempat Alexis. Sebelumnya bagaimana FPI, ribuan orang demo ini nggak bisa. Pak Anies hanya dengan pulpennya saja tutup semuanya. Begitulah dahsyatnya kekuasaan. Sebagaimana hadis Rasulullah, apabila Anda melihat kemungkaran, lawanlah dengan tanganmu, artinya kekuasaan. Inilah sebaik-baiknya perlawanan yang dilakukan. Makanya orang berebut untuk menjadi penguasa. Kalau niatnya ikhlas demi kemaslahatan umat, menjadi orang yang terbaik, inilah momennya. Kalau enggak punya kekuasaan, lawanlah dengan lisanmu. Selemah-lemahnya iman ada di dalam hati. Dan saya tidak mau jadi orang yang lemah iman. Saya ingin merebut kekuasaan ini yang akan saya manfaatkan untuk masyarakat yang banyak. Itu yang ingin saya lakukan. Ada yang namanya untuk maju itu syarat minimum 20% DPR atau 25% suara sah. Saya sebagai politisi menyadari hal itu. Makanya saya mencoba untuk berdialog dengan kawan-kawan kami, sesama politisi di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah secara lisan dan secara komunikasi kayaknya kami politisi Sumatera Barat ini berada pada frekuensi yang sama. Keinginan yang sama, yang ikhlas bahwa kami ingin perubahan Sumatera Barat ini berubah. Pemimpin itu harus diganti. Harus diganti. Kalau ingin Sumatera Barat menjadi lebih baik. Karena menurut penilaian kami, beberapa kepala daerah ini lebih kurang tiga periode dipimpin oleh partai yang ini, itu stagnan kita. Itu bukan omong-omong, kata Pak Prabowo, bukan omon-omon. Itu realita dan fakta yang dirasakan oleh rakyat Sumatera Barat. Kami sebagai politisi, kami sebagai kepala daerah merasakan hal itu. Kalau dulu saya 3 periode di DPR, saya nggak begitu memahamin.
Tetapi setelah lebih kurang 3 tahun saya ada jadi bupati, begitu saya merasakan. Saya melihat dengan mata saya sendiri, mendengar dengan kuping saya sendiri, menghayatkan dengan hati saya sendiri. Real Sumatera Barat ini, mohon maaf, memerlukan sesuatu untuk lebih kemajuan. Oh ya, pasti. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Banyak juga kawan-kawan yang nanya kepada saya, Pak Epi, partai Bapak kan nggak cukup. Lalu koalisi dengan siapa dan juga wakilnya gimana? Begini, Boim. Sebagai seorang politisi yang mapan, yang matang dengan kehidupan perpolitikan ini, saya sadar sesungguh-sungguhnya. Di dalam pemikiran saya, apabila kita mengambil suatu keputusan, kalau kita nggak sendiri, di Minangkabau ini azas gotong royong, azas musyawarah mufakat. Saya tidak akan bisa menentukan wakil saya si ini, sementara koalisi saya mau yang lain gimana. Jadi dalam menentukan siapa wakil saya akan duduk bersama-sama dengan semua koalisi partai. Saya akan mengundang semua tokoh-tokoh baik ulama maupun cerdik pandai dan juga akademisi di sini. Kita rundingkan bersama-sama. Sumatera Barat ini cukup luas, 19 kabupaten kota. Memerlukan pemimpin yang punya talenta, nggak cukup sendiri. Harus ada duetnya yang bagus, yang seiring dan sejalan, yang saling menghargai, saling menghormati. Kita harus memahami semua bahwa di dalam undang-undang negara kita itu tidak sendirian. Pendamping kita itu siapa? Mari kita rundingkan bersama-sama. Hasil kesepakatan dari semua elemen inilah yang akan menentukan. Dan saya siap berkoalisi dengan siapa saja, asal punya komitmen yang sama bahwa kita ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat Sumatera Barat. Begini Pak, orang yang disodorkan oleh partai politik atau yang disodorkan oleh kumpulan ulama atau itu, saya yakin itu adalah orang yang layak untuk itu semua. Yang tampil itu pasti akan tokoh. Nggak akan mungkin misalkan partai A mengusulkan kalau orang itu nggak punya kemampuan, karena itu akan mengatasnamakan partai mereka juga. Jadi siapapun yang usulkan itu nanti, dan siapapun yang diterima, itu sudah memenuhi unsur dari semua keinginan ini. Memang kita menyadari nggak ada yang sempurna Pak, nggak ada manusia yang sempurna. Makanya dengan adanya 2 orang ini yang berkolaborasi jadi satu, pemikirannya yang berbeda ini akan bersatu, insya Allah ini akan jadi kuat nantinya. Kebersamaan, saling melengkapi kekurangan kita. Kemajuan sebuah daerah itu dilihat dari bermacam-macam perspektif. Yang pertama dilihat dari bagaimana pergerakan ekonomi di rakyatnya. Di sini kita lihat gimana gairah ekonomi di Sumatera Barat ini saat ini. Katanya di Minangkabau ini makanannya enak semua. Ada nggak pusat kuliner yang jadi andalan kita di Sumatera Barat ini di mana? Pertanyaan yang kedua, untuk menuju kemajuan sebuah daerah itu infrastruktur adalah sebuah kebutuhan dasar. Ya. Coba kita lihat, lebih kurang 15 tahun di pemerintah apa infrastruktur yang menonjol yang sudah mereka sukseskan. Bah kasih tahu saya satu saja, selain daripada hanya wacana. Di depan mata kita sekarang ini, tol antara Pekanbaru dan Padang, ya, udah 8 tahun masih mangkrak. Sementara Pekanbaru udah selesai. Kenapa orang Pekanbaru bisa selesai? Kenapa kita tidak? Di Minang itu ada istilahnya azas musyawarah dan mufakat, ya kan? Di dalam azas musyawarah mufakat itu diperlukan pemimpin leader yang bisa mengambil keputusan, ya kan? Negara kita negara hukum. Di Undang Agraria itu jelas, apabila diperlukan untuk kemaslahatan umat, untuk transaksional, ada aturannya. Disinilah ketegasan seorang pemimpin itu diperlukan. Bagi saya, insya Allah 1 tahun pemimpinan saya, tol selesai. Saya jamin itu semuanya nanti.
Itulah yang saya bilangin, seni memimpin. Orang kalau dibawa berduduk bersama-sama dari hati ke hati, itu bisa selesai. Dan saya sudah bicara dengan Pak Kapolda, bicara dengan Pak Kejati. Apa masalah yang terjadi dengan tanah ini? Itu tergantung ketersana Pak Gubernur kita aja. Bahkan Pak Kejati udah bilang, saya udah ambil alih kemarin. Pokoknya besok laksanakan ini semua, siapa nggak suka, ikutin aturan yang ada. Makanya Pak Kejati ngomong sama saya, udah selesai ini semuanya. Saya ambil alih, kata Pak Kejati. Saya bupati aja bisa ngomong sama Pak Kejati, beliau aja nggak akur dengan Pak Kejati. Gimana gitu ya kan? Itu ini seninya Bapak. Saya berdialog dengan Pak Kapolda, saya berdialog dengan Pak Kejati. Pak Kejati beliau ngomong sama saya, ini sebetulnya bisa ini Pak Bupati, selesai. Yang penting pemimpin itu tegas Pak. 1 tahun insya Allah selesai sama saya. Padang Pekanbaru, finish. Pertama sekali, saya sebagai orang yang memahami tentang anggaran ini, yang konkret yang saya lakukan adalah bagaimana merangkul seluruh kepala daerah ini, menyamakan persepsi kita bagaimana kita membangun Sumatera Barat ini dengan prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Ya. Nanti setelah tim TAPD saya yang dikuasai oleh Sekda rapat dengan dinas semuanya, setelah terbentuk postur anggaran kami, mana belanja rutin, mana belanja barang, dan mana belanja modal. Dan yang saya sisir itu adalah belanja barang. Saya akan cek belanja barang ini layak apa tidak. Lalu saya iritkan seirit-iritnya, jika perlu gaji saya juga dipotong. Seperti yang saya lakukan di Kabupaten Solo. Gaji saya potong loh. Iya. Uang lauk pauk saya dari 25 juta saya turunkan jadi 5 juta. Uang operasional saya dari 25 juta saya turunkan jadi 5 juta. Ya. Dan nanti dari sisiran belanja barang ini saya masukkan jadi belanja modal. Setelah saya tahu jumlah belanja modal yang ada seperti ini, lalu saya akan undang seluruh bupati wali kota rapat di kantor gubernur. Saya paparkan anggaran belanja modal saya untuk Sumatera Barat seperti ini nih. Lalu saya tanyakan kepada mereka apa yang bisa dibutuhkan. Lalu setelah kami rapat koordinasi seluruh kepala daerah, saya akan membangun secara proporsional. Gadang kabupaten, gadang pembangunan, ketek kota, ketek pembangunannya. Sesuai dengan skala prioritas mana yang akan kita bangun dulu. Prinsipnya setiap yang kita bangun itu harus memberikan dampak signifikan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di situ. Iya. Dan nanti saya akan datang ke seluruh kabupaten kota dengan membawa seluruh dinas saya, dan saya minta bupati wali kota yang ada di situ menghadirkan seluruh kepala dinas mereka. Lalu kami berdialog. Kepala dinas akan memaparkan kepada kami semuanya sesuai dengan dinasnya apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Usulkanlah. Lalu kami lihat skala prioritasnya yang mana. Begitu caranya, akan bergiliran. Saya akan datang ke seluruh kabupaten kota ini. Saya yang datang ke kabupaten kota itu. Rapat langsung berkoordinasi dengan seluruh dinas yang ada. Dan kami paparkan, belanja modal kami cuma ada sekian. Kalau masih ada usulan-usulan itu yang belum bisa kami tampung, lalu nanti kami akan carikan jalan keluarnya. Ya, ada 2 jalan keluarnya. Bukankah kita memiliki 14 anggota DPR RI perwakilan Sumatera Barat, yang mereka itulah tokoh-tokoh yang layak, yang dipercaya oleh partainya, yang ditempatkan di 11 komisi yang ada di DPR itu. Saya akan merangkul ke-14-nya anggota DPR ini. Duduk bersama-sama, saya paparkan ini usulan daerah ini, usulan daerah ini. Di antara bapak-bapak ini mana yang bisa diperjuangkan. Lalu saya minta kepada daerah ini mengusulkan semuanya, saya CC-kan kepada anggota dewan sahabat-sahabat yang terhormat ini. Tujukan kepada menterinya, CC-kan kepada anggota dewan yang ada di komisi itu. Berdasarkan pengalaman saya lebih kurang 3 periode di sana, saya minta anggota dewan sahabat-sahabat saya ini waktu rapat dengan menteri atau dirjen yang bermitra dengan mereka, mereka paparkan, Pak Menteri, Pak Dirjen, ini ada usulan dari kepala daerah kami di daerah pemilihan kami. Sesuai dengan Undang-Undang MD3 dan Sumpah Jabatan Anggota DPR, bahwa kami wajib memperjuangkan aspirasi daerah yang kami wakili. Tolong Pak Menteri, tolong dimasukkan dalam RKL Anda.
Jadi begitu. Insya Allah dengan cara mekanisme seperti itu, 10 diusulkan, minimum 5 akan dapat, kawan. Ya. Dan yang kedua, setelah saya pelajarin bahwa ini memang ya tidak bisa dengan cara lain, kalau Allah mentakdirkan jadi gubernur, saya akan datang bikin surat kepada Pak Menteri, Pak Menko agar memfasilitasi saya akan ketemu dengan menteri ini. Biasanya Pak, karena gubernur itu adalah kepanjangan tangan pusat yang ada di daerah. Kalau gubernur yang datang Pak Menteri, itu biasanya diterima oleh Pak Menteri. Beda kalau bupati wali kota yang datang ke sana, jarang mereka terima kecuali mereka kenal. Iya. Dengan dikomandoi oleh seorang gubernur, saya akan mengajak seluruh bupati wali kota ini rapat dengan menteri itu. Mereka membawa proposal, saya pembukanya, lalu diserahkan kepada Pak Menteri. Nanti Pak Menteri bisa saja menugaskan dirjennya langsung bicara dengan bupati wali kota, sehingga saya bukakan pintu untuk mereka berkomunikasi. Dan biasanya Pak Gubernur itu sering berbicara dengan Pak Presiden. Saya akan paparkan kepada Pak Presiden. Saya bawa nanti kalau kebetulan partai kami adalah pendukung pemenang. Dan saya akan minta ketua umum saya nanti, jika perlu atas nama gubernur, saya bawa seluruh kepala daerahnya ketemu dengan Pak Presiden. Ya kan? Itu akan saya usahakan. Itu cara yang akan saya lakukan. Sehingga ya, apa yang diusulkan oleh kepala daerah ini bisa langsung sampai kepada Pak Menteri. Karena saya adalah leadernya, komandonya ada saya di sini Sumatera Barat. Itu langkah yang saya lakukan.